di sini Ibu berikan contoh adanya interaksi antara individu dengan individu ya. Jadi ini ada orang yang saling bersalaman. Jadi antara satu dengan satu orang lainnya. Nah, berikutnya ini adalah contoh interaksi atau hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok ya. Jadi antara satu orang dengan beberapa orang ya, atau dalam kelompok. Nah, ini contohnya guru sedang mengajar sekelompok siswa. Jadi satu orang guru dengan beberapa orang siswa ya. Oke, berikutnya contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, di sini Ibu berikan contoh anak-anak yang bermain bola kaki. Nah, contoh dalam satu tim bola kaki itu kan terdiri dari 11 orang. Nah, kalau dia 2 tim berarti ada sekitar 22 orang. Jadi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, ini yang kita sebut sebagai interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, sekarang kita lihat di sini ada lagi faktor-faktor dalam interaksi sosial. Yang pertama ada faktor imitasi. Nah, imitasi ini sama dia seperti meniru ya, proses meniru seseorang atau mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Nah, ini ya, jadi proses imitasi itu hanya sesaat saja begitu ya, cuma sebentar, tidak berkelanjutan dalam waktu jangka lama, tidak. Atau contohnya meniru gaya berpakaian seseorang, meniru model rambut ya, dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan faktor imitasi. Yang kedua ada faktor sugesti. Ini merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Jadi ada suatu pengaruh ya yang bisa membangkitkan atau menggerakkan seseorang. Ya, contohnya seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Nah, ini ya contohnya Ananda semua. Jadi kalau seseorang itu sakit, dia pergi ke dokter, dia mendengarkan anjuran dokter, yang semula mungkin dia sudah putus asa, tapi dokter memberikan suatu sugesti, ya menggerakkan hati seseorang atau memberikan pengaruh. Nah, otomatis nantinya di sini muncul keinginan dari dalam dirinya itu akibat dari sugesti dari dokter tersebut, sehingga dia bisa sehat begitu. Ya, jadi bisa sembuh kembali. Nah, begitu juga bukan hanya dengan dokter, tapi juga mungkin dengan antara siswa dengan guru. Siswa yang mungkin malas, tetapi nanti dia mendengarkan ya pengaruh atau sugesti dari gurunya, bisa saja nanti dia berubah. Atau mungkin seorang yang maling gitu ya, atau seorang penjahat, mungkin dia dapat sugesti dari seseorang, contohnya mungkin ustadz atau mungkin ulama. Nah, dia juga akan berubah menjadi baik ya, terlebih setelah dia mendapatkan sugesti dari seseorang tersebut ya. Oke, berikutnya ada lagi faktor identifikasi. Nah, ini merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, ini lebih mendalam lagi dari imitasi. Kalau tadi imitasi hanya meniru sesaat, nah kalau di dalam identifikasi, ini memang di dalam dirinya itu memang cenderung dia ingin menjadi seperti seseorang tadi yang mereka idolakan, nih contohnya ya. Nah, di sini mungkin ada Ibu kasih contoh seorang penyanyi yang dulunya ya, Michael Jackson. Nah, tahu-tahu ada orang lain yang mengikuti ya, baik itu cara berjalan, caranya menari, cara bernyanyi, model pakaian, semuanya ditiru. Jadi dia mengidentikan dirinya dengan idolanya ya. Oke, kemudian ada lagi contoh yang lainnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan ya. Berikutnya ada lagi faktor simpati. Nah, ini merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita oleh orang lain. Nah, ini simpati. Contoh, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Nah, ini yang simpati ya Nanda semua. Jadi kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, kemudian ada lagi empati.
Nah, di dalam empati ini dia lebih mendalam lagi ya daripada simpati. Kalau empati dia hampir mirip dengan perasaan simpati, namun empati tidak hanya perasaan saja yang timbul, akan tetapi diikuti perasaan organisme dari dalam tubuh yang amat dalam. Contoh nih, bila teman kita orang tuanya meninggal, kita pasti juga merasakan kehilangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa empati adalah suatu tindakan yang dilakukan kepada orang lain dengan menggunakan cara pikir yang tepat, sehingga menurut orang lain tindakan tersebut tindakan yang baik dan benar. Oke Nanda, ini merupakan faktor-faktor dalam interaksi sosial. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.